Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Puluhan warga masih mengungsi di Mapolres Yahukimo pasca kericuhan unjuk rasa penolakan pemekaran Provinsi Papua. Penyaluran minyak goreng murah batal, ratusan warga Merauke kecewa. Pasokan dari petani minim, cabai di Merauke mahal. Pasca kerusuhan berujung pembakaran rumah dan toko, ratusan warga masih bertahan di Mapolres Yahukimo karena ketakutan. Sekitar 200 orang mengungsi di Mapolres, namun sekitar 150 orang sudah dijemput keluarga dan kerabat. Sementara 50 orang lainnya masih bertahan di Mapolres. Mereka yang bertahan masih takut pulang karena trauma atas pembakaran yang terjadi. Selama berada di Mapolres Yahukimo, puluhan warga ini diberi makanan dan anak-anak mendapatkan trauma healing dari polisi. Rencananya puluhan warga akan kembali ke rumah masing-masing setelah keadaan sudah aman. Dari kejadian peristiwa kemarin, penyerangan dan pembakaran ruko-ruko oleh kelompok masyarakat tertentu berimbas kepada para pengungsi. Ruko-ruko yang dibakar dan ruko-ruko yang terancam, mereka semuanya mengungsi ke Polres. Kurang lebih ada 200 hari pertama di Polres. Adapun yang kami lakukan adalah setelah terjadinya peristiwa tersebut, kita evakuasi bersama Polri, TNI, masyarakat di sekitar ruko yang masih ada, kita evakuasi dan kita bawa ke Polres, dan ada yang langsung kendaraannya yang masih ada yang membawa kendaraannya masing-masing mengarah ke Polres untuk meminta perlindungan sementara. Hari kedua dari mereka ada keluarganya yang terdekat, yang jauh dari area TKP sudah membawanya, dan untuk terakhir tersisa kurang lebih 50 yang masih ada di Polres. Adapun yang dilakukan oleh kami di sini, kami dari Satuan Bimas bersama-sama dengan Bimas Noken yang ada di sini melakukan trauma healing, dan ada beberapa ibu bayangkari juga. Kita memberikan sarana-sarana kontak tertentu kepada adik-adik kecil yang ada di Polres yang mengamankan diri. Untuk hal lainnya tetap kita terbuka untuk masyarakat. Sementara itu, polisi sudah menangkap seorang pelaku penyebab kericuhan bernama Daud. Ia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi saat ini juga masih memeriksa beberapa orang saksi, baik warga maupun polisi yang bertugas saat demo. Polres telah melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang ada di TKP, dan sekarang sudah diamankan di tahanan Polres Yahukimo. Adapun status yang bersangkutan adalah perannya turut membakar pertokoan yang ada, melempar anggota yang ada melakukan pengamanan, dan kaitannya dengan ini kami dari Polres Yahukimo, para penyidik sudah menetapkan salah satu tersangka dari yang 3 orang kita amankan. Salah satu tersangka yaitu berinisial LM, yang mana yang bersangkutan melakukan pembakaran. Dan untuk 2 orang lainnya masih kami lakukan pendalaman hingga sampai saat sore nanti. Kalau tidak terbukti terpenuhnya unsur, kami dari pihak penyidik Polres Yahukimo akan mengeluarkan yang bersangkutan. Kericuhan terjadi pada 15 Maret pekan lalu. 2 pengunjuk rasa tewas dan seorang polisi terluka akibat kericuhan saat unjuk rasa penolakan pemekaran Provinsi Papua. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua. Puluhan calon pegawai negeri sipil tahun 2018 di Kabupaten Puncak mengunjuk rasa di Jalan Hetaubun, Mimika. Mereka menuntut Bupati Puncak agar segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua
untuk mempercepat prajabatan 409 CPNS Formasi 2018 yang hingga saat ini belum diangkat jadi PNS. Selain itu, mereka menilai keputusan Bupati Puncak 1 Maret lalu agar seluruh CPNS Angkatan 2018 tetap menjalankan tugas di tempat bisa efektif berjalan jika Bupati secepatnya memproses status mereka menjadi PNS. Kami tujuan datang menyampaikan tuntutan di depan kantor Agen Dabi Air ini. Yang pertama adalah tuntutan untuk Pak Bupati segera koordinasi dengan Kepala BKD untuk mempercepat prajabatan Formasi 2018. Itu jelas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keputusan Pak Bupati tertanggal 1 Maret, kami sebagai bawahan siap untuk menindaklanjuti dan menjalankan itu. Namun yang menjadi kendala adalah status kami CPNS tidak bisa bertahan di Ilaga dengan gaji yang seperti itu. Untuk itu kami minta supaya Pak Bupati segera melakukan perjabatan. Kemudian yang kedua, Pak Bupati juga mempertimbangkan kami punya tempat, salah satunya mungkin Kopel atau mungkin tempat tinggal pegawai. Unjuk rasa berlangsung aman dan damai. Usai unjuk rasa, mereka membubarkan diri dengan tertib. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Ratusan warga Kelurahan Bampel, Merauke terpaksa pulang dengan kecewa karena tidak mendapatkan minyak goreng, padahal sudah lebih dari 3 jam mengantri. Sebelumnya warga berkumpul di halaman kantor Kelurahan Bampel berharap untuk mendapatkan minyak goreng murah yang dijual pemerintah. Ratusan warga sudah menunggu sejak pukul 6 pagi, namun hingga pukul 10 pagi minyak goreng murah yang dijanjikan ternyata tidak ada. Nanti jam 2 mungkin. Jam 2. Tadi udah antri berapa lama, Bu? Sudah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Ibu kecewa, Bu ya? Harus balik lagi ya? Iya. Iya. Karena anak kecil jadi kecewa sedikit. Kecewa ya. Ini udah antri berapa lama, Ibu? Well, mungkin 3 jam, kalau 3 jam. 8. Terus tadi katanya kenapa katanya nggak dibagi? Belum, masih tunggu sholat Jumat. Udah Jumat. Mas tadi udah antri berapa lama, Mas? Hah? Antri tadi berapa lama? Dari jam 8. Jam 8. Ya. Katanya kenapa? Kenapa ini, Mas? Bentar, Pak. Katanya kenapa katanya? Tidak tahu dari Kementerian Perdagangan belum dibagi. Belum. Kecewa, Mas, kecewa. Ya. Ibu katanya kenapa, Bu, nggak dibagi? Nggak dibagi hari ini minyaknya? Belanja nanti Masih apa? Habis apa? rapat. Hah? Habis rapat. Oh, terus sudah berapa lama nunggu tadi, Bu? Oh, saya sudah belanja nanti jam 1. Jam 1 tadi udah berapa? Lurah Bampel Betty mengatakan tim penjual minyak goreng murah bersama Disperindak masih melakukan koordinasi terkait pembagian dan penjualan minyak goreng murah ini. Mereka tidak bisa memastikan kapan minyak goreng disalurkan. Karena dari Perindakku masih ada komunikasi lagi sesuai dengan ada perubahan pendistribusian saja. Oh gitu. Iya. Rencananya memang ini hari pertama di Kelurahan Bampel ini? Kita sudah hari yang keempat kan? Hari keempat ini ya? Hari pertama di Mandala, hari kedua di Maro, Karangindes, Ringgujaya, kita yang kelima. Kelima ini ya, hari kelima ini iya. Bampel ini ya. Iya. Ini kira-kira rencana ada berapa ton mau dibagikan sini, Bu? Kalau untuk jatah tiap kelurahan kita masing-masing kelurahan dapat 7.000 ton. 7.000 ton ya. Ya, Untuk berapa warga itu, Bu? Berapa kakak itu? Untuk Bampel sendiri 1.750 kakak. 1.500 kakak ya. Iya. Minyak goreng murah rencananya dibagikan untuk warga di 11 kelurahan dan dijual Rp13.500 per liter. Setiap warga mendapat jatah 5 liter dan mereka wajib membawa kartu keluarga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga cabai di Pasar Rawamanggung Merauke saat ini masih mahal. Cabai besar yang biasa dijual Rp70.000 per kilogram kini naik menjadi Rp120.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai rawit yang pekan lalu harganya sempat mahal, saat ini dijual Rp140.000 per kilogram dari sebelumnya Rp200.000 per kilogram. Sementara harga tomat yang sebelumnya Rp50.000 per kilogram kini turun hingga Rp10.000 per kilogram. Pedagang mengatakan harga cabai yang mahal disebabkan pasokan yang berkurang.
Harga 10.000 Pak. Tadinya berapa itu? Tadinya ada yang 25 dari harga melambung dari 40 berangsur 25. 25. Iya, Sekarang 40 ya? 10.000. 10.000 ya per kilo itu. Iya. Kenapa bisa sampai seperti itu, Bu? Panen raya Pak. Panen raya. Banyak melimpah. Oh gitu. Kalau Lombok kecil sekarang turun juga? Lombok kecil sudah berangsur turun, Sekarang- tapi masih di atas 100 ya. Ya, sekarang berapa jualnya? 140. 140 ya? 150 Tapi bervariasi. tapi masih ada stoknya, masih banyak. Masih berkurang sih Pak, nggak begitu banyak juga kalau cabai. Beda dengan tomat. Kalau Lombok besarnya, Bu? Lombok besar berkurang dia Pak. Turun Harganya juga ya? Naik, Naik dia berapa dia? Ini sekarang 120, 120 ya? ada 100, masih 100-an. Gitu, masih naik, Bu ya. Itu Iya. sampai kenapa kalau Lombok besarnya naik, Bu? Karena dia berkurang stoknya Pak, nggak Berkurang, ya? panen raya kayak tomat. Stoknya gitu. nggak banyak dia. Tapi didatangkan dari luar tidak? Enggak, dari lokal. Dari lokal ya? Cabai besar lokal. Karena dia sama. Sama ya? Iya. Tapi masih ada pengiriman keluar, tidak ada? Tidak ada juga? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak kayak kemarin, Oh, masih gitu. berkurang juga. Kurang Jadi ya? harga cabai masih stabil. Stabil ya? Turun. Pedagang memprediksi harga cabai akan terus naik seiring kebutuhan warga yang meningkat menjelang bulan puasa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi terus digencarkan Pemda bersama kepolisian. Polda Papua Barat menggelar vaksinasi massal di halaman gereja Katedral Paroki Kristus Raja, Kota Sorong, Sabtu lalu. Vaksinasi ini mendapat respon positif dari warga karena polisi memberi 2 liter minyak goreng gratis. Vaksinasi berhadiah ini memang terus gencar digelar, baik dosis pertama hingga dosis ketiga atau booster. Polisi menyediakan 650 paket sembako, termasuk minyak goreng untuk warga yang bersedia divaksin. Serentak jajaran Polairut Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi berdasarkan surat telegram Bapak Kapolres Polair, seluruh jajaran Polair untuk pada hari ini melaksanakan kegiatan vaksin serentak. Khususnya kita melaksanakan vaksin booster. Tetapi vaksin 1, 2, 3 tetap kita layani untuk masyarakat umum. Jadi kegiatan ini kami laksanakan, kita beri sembako khususnya minyak goreng. Ya, minyak goreng kan masyarakat agak mengeluh masalah naiknya harga minyak goreng, jadi kita bekerjasama dengan Alfamart juga ya, membantu mengadakan pasar murah untuk kegiatan minyak goreng, pasar murah. Jadi minyak gorengnya dibagikan gratis untuk Minyak goreng kita siapkan 650 paket untuk masyarakat sembako, bukan hanya minyak goreng tapi di dalamnya satu paket ada gula, kopi dan mie instan yang kita bagi pada masyarakat. harapannya apa nih? Ya harapannya mudah-mudahan yang pertama sesuai dengan perintah Bapak Kapolda untuk Papua Barat ini segera menuju 70%. Capaian vaksinasi di Kota Sorong saat ini mencapai 80% atau sekitar 110.000 warga yang sudah divaksin dari target 140.000 warga. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Bentuk kepedulian terhadap masyarakat Distrik Balingga, Kabupaten Lanijaya. Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Satgas Pamrahwan Yonif Mekanis Rider 412 Kostrat membangun pasar rakyat. Pasar rakyat dibangun agar warga bisa memasarkan hasil kebun mereka dengan nyaman dan tidak terpapar panas matahari atau kehujanan. Pasar ini diharapkan juga bisa meningkatkan perekonomian di pedalaman, khususnya di Kampung Timah. Pasar rakyat ini diberi nama Pasar Barata dan dibangun selama 1 pekan. Sebelumnya masyarakat memanfaatkan halaman gereja Manggalome, Lanijaya untuk menjual hasil kebun dan hanya bisa beralaskan karung beras bekas. Melihat kondisi tersebut, tentara berinisiatif mendirikan pasar rakyat agar warga setempat bisa menjual hasil kebun mereka dengan nyaman dan tidak perlu menjual hasil kebun ke distrik lain yang jauh dan akses jalan sangat terbatas. Kami Satgas 412 bersama masyarakat membangun Pasar Barata yang pada awalnya masyarakat berjualan secara lesehan, tidak ada meja, tidak ada kursi, apalagi atap. Dan tujuan kami membantu perekonomian masyarakat yang dimana jauh dari akses jalan maupun perkotaan. Dengan adanya pasar rakyat Barata ini, masyarakat tidak hanya bisa berjualan hasil kebun, namun juga sembako. Pasar rakyat ini
juga membuktikan Satuan Tugas TNI di pedalaman tidak hanya bertugas mengamankan daerah dari gangguan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, tetapi juga bisa membantu pemerintah daerah menggerakkan roda perekonomian. Hendra melaporkan dari Lanijaya, Papua. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Papua menyerahkan 1 unit mobil ambulans yang diterima langsung Kapolda Papua Sabtu lalu. Mobil ambulans tersebut nantinya akan digunakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Kepala Dinas Kesehatan Papua Robi Kayame mengatakan, bantuan ini menandakan kasus positif COVID-19 saat ini masih mengancam, sehingga diperlukan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 1 unit ambulans AIS dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Papua, lebih khusus peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara. Dan kami harap masalah COVID belum selesai, sehingga mobil ini bisa dimanfaatkan untuk bersama pengendalian penyebaran COVID dan peningkatan cakupan vaksinasi di Provinsi Papua, lebih khusus di Jayapura melalui Rumah Sakit Bayangkara. Untuk cakupan vaksinasi sendiri, daerah-daerah cluster zone sudah mencapai 80-90%. Kami harap pada bulan Mei besok itu 70-80%, sehingga herd immunity bisa terbentuk di provinsi Papua. Kami fokuskan di daerah-daerah urban seperti di Kota Jayapura, Mimika, Merauke, Nabire, karena banyak masyarakat dari pedalaman masuk di kota ini, sehingga beberapa langkah-langkah strategi yang kami pakai bersama dengan teman-teman Polda Papua untuk mensupport animo masyarakat dengan memberikan beberapa bahan kontak seperti minyak goreng, telur, dan lain sebagainya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan bantuan mobil ambulans ini akan mempermudah operasional Polri di bidang kesehatan. Ikut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pula ikatan emosional dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Di dalam institusi Polri terdapat fungsi kedokteran dan kesehatan yang telah bergabung sejak lama sebagai unit pelayanan kesehatan yang berkewajiban memelihara keselamatan dan kesehatan bagi seluruh personil Polri. Di tingkat Polda terdapat bidang Dokes selaku pengemban fungsi pelayanan kesehatan. Bitdokes Polda Papua menyelenggarakan tugas pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 Jayapura, yang dalam pelaksananya tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri dan keluarganya, tetapi juga kepada masyarakat lainnya. Tahun ini Polda Papua juga akan membangun Rumah Sakit Bayangkara di Mimika untuk membantu pemerintah Kabupaten Mimika memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk polisi, tetapi juga masyarakat, terutama di pedalaman. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Setiap suku di Papua memiliki adat istiadat tersendiri dalam meminang calon pengantin. Pesepak bola Timnas Indonesia dan punggawa Persebaya Surabaya, Ricky Kambuaya, meminang calon istrinya dengan adat istiadat suku Maibrat. Acara dilangsungkan di kampung halamannya di Kota Sorong. Prosesi sangat kental dengan adat setempat. Ricky Kambuaya mengenakan pernak-pernik adat yang sudah disiapkan ibunda. Acara berlangsung meriah. Nyanyian berbahasa daerah Maibrat dilantunkan kerabat untuk mengiringi Ricky bertemu tambatan hati Sandy Wafom di rumahnya. Ricky dan rombongan juga membawa sejumlah barang seperti kain timur dan barang lainnya sesuai dengan adat istiadat suku Maibrat.
suku orang. Iya. Sepanjang ada perempuan atau ada laki-laki yang masuk dengan perempuan, tangkapan ini harus dilakukan. Dan tadi sudah kita lakukan pembayaran kain. Kain ini salah satu alat yang sah menurut orang liberal. Ricky tampak bahagia. Ia yakin pernikahannya ini juga bisa mendukung karirnya di dunia sepak bola. Saya punya pekerjaan yaitu sepak bola. Jadi saya harus artinya berpikir untuk mendapat seorang pendukung, untuk bagaimana saya fokus. Jadi makanya saya minang supaya dia ini bersama saya, mendukung saya untuk bagaimana saya punya karir, saya fokus ke depan, tentunya harus semakin baik ke depan. Jadi ada tujuan Minang ini, yaitu supaya dia support apapun yang saya punya kekurangan ada. Jadi kekurangan itu nanti diisi untuk bagaimana saya punya pekerjaan selalu semakin baik, semakin berkembang, terutama di sepak bola. Setelah ini akan kembali melakukan tes? Iya, setelah ini ada beberapa pertandingan di liga yang harus selesaikan. Saya sama tim Persibaya, tetapi setelah ini ada selesai pertandingan, beberapa pertandingan sisa untuk habiskan liga. Setelah itu mungkin agenda timnas ada beberapa agenda timnas juga. Makanya saya fokus ini selesai, saya balik lagi ke Persibaya, selesaikan dengan Persibaya. Nah, karena mau akhir musim. Ricky Kambuaya adalah seorang atlet muda yang menjadi andalan timnas Indonesia dan Persebaya Surabaya. Penampilannya bersinar ketika ia berlaga di Piala AFF 2021 karena membawa Indonesia masuk final. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Ratusan siswa di Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke menggelar lomba tarian tradisional Papua, yaitu Yospan. Lomba ini digelar untuk melestarikan serta memperkenalkan budaya kepada anak sejak dini. Kepala Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke, Fitri Dato, mengatakan lomba ini sangat bermanfaat bagi anak-anak karena mereka bisa mengenal lebih dekat ragam budaya di Papua. Kita menyadari bahwa setiap anak-anak Tuhan berikan kemampuan, berikan talenta, potensi, khususnya di bidang seni, dan lebih khusus untuk mereka lebih mencintai dan mengalami sendiri, mengembangkan budaya yang ada di Papua, khususnya yaitu Yosin Pancar. Dengan adanya tujuan itu, maka kami mengadakan kegiatan lomba Yospan pada hari ini. Sebenarnya kegiatan rangkaian Expo hari ini merupakan Yospan hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari Expo 3 yang dilakukan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke, di mana kami telah mengadakan berbagai rangkaian kegiatan dari tanggal 7. Di tanggal 7 itu ada open house untuk seluruh yang kami buka bagi seluruh masyarakat Merauke untuk bisa mengetahui atau melihat-lihat tentang pembelajaran dan segala kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke. Setelah itu dilanjutkan dengan Kalam Kudus Star yang ditujukan khusus untuk anak-anak Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke, baik dari jenjang KBTK, SD, dan SMP, dengan setiap talenta yang mereka tampilkan, baik itu di bidang menyanyi, baik itu menggambar, maupun membaca puisi. Lalu kegiatan berikutnya yang kami adakan juga di tanggal 8 adalah lomba untuk fashion show yang telah berlangsung. Peserta juga adalah ditujukan kepada semua sekolah-sekolah KBTK yang ada di Kabupaten Merauke. Lomba tarian Yospan ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat dan hanya anak yang sudah divaksin yang bisa ikut serta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.